itu di dalam kitab suci kita itu tersanjung dengan kalimat wal kadhiminal ghaidha, dan yang menyembunyikan kemarahannya. Kenapa? Karena dia ingin menjaga perasaan orang lain. Betapa mulianya ketika kita berpikiran ingin menjaga perasaan orang lain supaya orang merasa nyaman, tidak terganggu dengan kemarahan kita. Ya, perasaan orang kita rawat jangan sampai terganggu. Apalagi kalau kita melihat orang kelaparan. Ini kan persoalannya. Bulan puasa ini menimbulkan kepedulian sosial yang tinggi. Dengan puasa kita lapar, kita mengerti. Ternyata tersiksa, menderita. Baru kita menderita, baru muncul kepedulian. Baru saya ceritakan tadi, kita memperhatikan tetangga kiri kanan. Ada rumah yang dari siang nggak ada asapnya dapurnya itu. Kita pengen tahu. Kita suruh anak saya, nah itu tolong tetangga dari siang nggak ada asapnya dapurnya, barangkali nggak masak. Anaknya disuruh pergi. Begitu pulang, ada apa? Mama nggak punya beras. Ya Allah, kita bulan puasa, ya kan? Dengan sedang puasa, kita terharu melihat orang yang nggak makan itu. Ini kan hebat sekali. Tapi kan hanya sebulan. Selesai bulan puasa, kikirnya nongol lagi. Ya kenapa seperti itu? Jadi ya sebetulnya mah sebulan itu untuk dicas ya, untuk selama 11 bulan mendatang. Ini belum 2 bulan, baru beberapa hari udah lupa lagi, udah bertengkar lagi, semacam itu. Akan tetapi kita mesti lihat dari sisi psikologis. Ketika kemarahan kita sembunyikan, itu tersimpan dalam memori kita. Dan itu bisa menjadi gangguan, bisa menjadi disorder, menjadi gangguan psikologis kita. Ya, akan membuat emosi kita jadi terganggu kalau kita simpan. Makanya di dalam Al-Quran tidak berhenti pada menyembunyikan kemarahan saja, tapi dilanjutkan dengan wal'afina 'anil nas, memberikan pemaaf, mengampuni orang lain. Jadi bukan hanya menyembunyikan saja, itu menjadi beban psikologis nantinya. Kekecewaan kita kalau kita lama-lama menumpuk menjadi masalah. Kalau tidak dilanjutkan dengan memberikan ampunan dan maaf kepada orang lain. Makanya kita harus dilanjutkan dengan wal'afina 'anil nas. Kalau tidak, ya akan menjadi sendiri. Maka justru saya ingin mengatakan, ibu saya ini meninggal usia 95 tahun. Ya, masih makan jengkol, masih makan petai, masih makan sambal, nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes, nggak ada asam urat, 90 tahun. Wataknya apa? Semua kemarahan keluar. Nggak ada yang disimpan, malah lebih sehat. Tapi banyak orang tersinggung kan. Itu salahnya. Nah, maka jadi ketika kita menyimpan itu sudah mulia, tetapi akan merugikan diri kita sendiri kalau tidak ditutup dengan memaafkan orang lain itu. Jadi minimal kita ini bagaimana caranya memaafkan? Kita praduga baik juga, positive thinking. Mungkin barangkali orang itu tidak sadar, mungkin borong-borong itu salah paham, atau namanya ngomongnya keselewat, kesalahan ngomong, itu kan bisa terjadi. Ya, seperti kita juga sama sering melakukan salah macam itu. Perlu kita waspada semacam itu. Jadi artinya, coba bayangkan Profesor Han, tersinggung nggak ada seorang perempuan nggak pakai baju, pakai BH saja, menghadang di tengah jalan saya, menarik tangan saya, suruh mampir ke rumah. Pak Kiai, mampir dulu, ditarik-tarik saya, pakai BH aja. Coba, tersinggung nggak saya? Tersinggung. Tapi setelah saya pikir lama, kenapa ya? Enggak juga kok. Akhirnya saya turuti juga, duduk di amben ya, balai dari bambu tuh, ya. Terus keluar air putihnya, saya mengerti. Bisanya saya maafkan karena saya mengerti. Ini orang maksudnya ingin menghormati saya, menyapa saya.
Betul nggak? Hanya saja kemampuan otaknya sampai di situ. Ya kan gitu. Ya sudah, saya harus berterima kasih kepada orang itu, kesuwu terima kasih bahwa engkau telah menghormati saya. Adapun caranya ya kita harus memakluminya. Jangan menggunakan standarmu untuk orang lain. Itu maksudnya berjiwa besar, saya semacam itu. Ya, jadi itu saya sangat terpuji sekali. Nah, kemudian dari yang kedua, makanya ketika kita sedang kaya, jangan sombong dulu. Kapan-kapan kau bisa jatuh miskin kok. Kamu jangan sombong sekarang cantik, nggak lama peot kamu nih. Ya kan gitu. Nah, itu jadi artinya bahwa kesombongan itu sendiri juga sebetulnya sesuatu yang tidak layak. Tetapi ini si laki-laki ini tetap tidak menilai perempuan itu sombong, tetap menyanjung juga, ya kan gitu. Sebabnya karena dia sudah punya pilihan dari laki lain, ya sudah diselesai masuk saya. Tapi saya yakin bahwa Allah sangat baik kok. Mungkin tidak dikabulkan itu karena ada sesuatu yang lebih baik. Jadi positive thinking itu artinya supaya nanti kita bisa memaklumikan kesalahan orang lain dan nanti akhirnya tidak menjadi beban bagi kita. Makasih kalau begitu. Baik.